Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam program Rehat Renungan Hari Jumat. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus bekerja supaya program ini boleh memberkati banyak orang. Singkapkan, nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Hamba hanya alat dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Jumpa kembali dalam program Rehat Renungan Hari Jumat. Saya akan ambil firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita semua yang ada hari ini itu semua orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan dalam rencananya. Bahkan dalam kekekalannya Tuhan sudah menentukan kita orang-orang yang percaya Yesus itu sudah dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu, dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bapak Ibu, Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Dia bukan saja menciptakan segala sesuatu, tapi juga Dia Allah yang turut bekerja di dalamnya. Oleh sebab itu, hal-hal yang Tuhan izinkan kita alami tentu itu tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Apapun itu bentuknya. Yang Tuhan izinkan kita alami dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, itu tidak ada yang kebetulan. Semua yang terjadi atas seizin Tuhan. Maka kita boleh dan bahkan harus berpikir positif bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita alami di dalamnya Allah turut bekerja. Dan firman Tuhan katakan dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Jadi selain bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan terjadi yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, dan selanjutnya karena Allah turut bekerja, maka Tuhan bisa menjadikan segala sesuatu itu menjadi atau mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dari hal-hal yang mungkin secara kacamata kita itu tidak baik, dalam penilaian kita tidak baik, tidak mengenakan. Tetapi karena kita tahu bahwa di dalamnya ada Allah yang berperan, Allah yang campur tangan, Allah yang bekerja di dalamnya. Dia Allah yang sanggup mengubah dari penderitaan menjadi berkat. Dari air mata menjadi mata air. Dari duka cita menjadi sukacita. Dari sesuatu yang kita anggap itu mungkin itu kutuk, tapi Tuhan bisa rubah menjadi berkat. Dan hal-hal yang baik itu kita bisa nikmatin itu Bapak Ibu, mungkin itu perlu waktu. Biasanya hal-hal yang terjadi yang tidak mengenakan dalam hidup kita, kita sering mengeluh, kita sering menyalahkan, atau kita sering tidak mau menerima itu. Tetapi seiring berjalannya waktu Bapak Ibu, kita baru mengerti bahwa Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu itu menjadi atau mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hal-hal yang Tuhan izinkan kita alami di tahun 2024 ini, maka firman Tuhan mengingatkan kita, ada Tuhan loh, ada Tuhan yang hidup, yang Tuhan kita percaya di dalam Yesus Kristus. Dia Allah yang turut bekerja, Allah yang Immanuel, Allah yang ada beserta dengan kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sehingga Bapak Ibu,
untuk segala sesuatu itu bisa menjadi kebaikan dalam hidup kita, maka orang-orang yang mengasihi Tuhan itu harus berpikir positif. Firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Jadi kita harus berpikir positif, bersikap positif, dan berkata positif hal-hal yang baik Tuhan kita perkatakan, sehingga melalui respon yang kita berikan itu Bapak Ibu, maka hal-hal yang mungkin bagi kita untuk sementara waktu tidak mengenakan, tidak baik, tidak menyenangkan, tapi pada akhirnya Tuhan izinkan itu terjadi, dan itu dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan dalam hidup kita. Bapak Ibu, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, tidak boleh ada sungut-sungut, tidak boleh kita menyalahkan Tuhan. Tapi justru kita berkata, terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan izinkan aku alami, karena firman-Mu berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, kebaikan di sini itu adalah hal-hal yang mengarahkan hidup kita untuk kita menjadi seperti Kristus. Karakter kita terus dibentuk melalui hal-hal yang terjadi, supaya pada akhirnya tujuan Allah dalam memanggil kita adalah supaya setiap kita itu menjadi seperti Kristus, serupa dengan Kristus. Karena itulah goal, tujuan akhir dari apa yang dari penebusan Tuhan, dari penyelamatan Tuhan dalam hidup kita, supaya hidup kita itu menjadi serupa dengan Kristus. Hanya orang-orang yang mengerti rencana Tuhan, hanya orang-orang yang mengasihi Tuhanlah yang bisa melihat hal-hal yang terjadi pada akhirnya akan menjadi baik, akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya berdoa supaya di tahun 2024 ini apapun yang Tuhan izinkan kita alami, belajar berpikir positif, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan yang Tuhan izinkan terjadi. Di balik semuanya itu, saya percaya Tuhan sedang berkarya karena Dia Allah yang turut bekerja. Dia bisa mengubah segala sesuatu dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Maka responilah segala sesuatu dengan positif. Mengucap syukur, itu kata firman Tuhan. Belajar mengucap syukur, terus berharap sama Tuhan. Dan kita tunggu waktu Tuhan, cara Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya dalam hidup kita. Sehingga tergenapilah firman Tuhan ini Bapak Ibu. Segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita karena Dia Allah yang turut bekerja. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya berdoa supaya Bapak Ibu bisa menjalani kehidupan ini berdasarkan kebenaran ini. Tidak ada sesuatu yang kebetulan terjadi yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tetap katakan hal-hal yang positif. Tetap bertindak hal-hal yang positif. Maka Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa itu akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita melalui hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan sedang memproses kita, Tuhan sedang membentuk kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang karakter kita menyerupai Kristus. Karena itulah tujuan akhir dari panggilan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita segambar dengan Kristus. Sekali lagi, mari tetap berjuang Bapak Ibu. Mari tetap ada dalam rencana Tuhan. Tahun 2024, Dia tetap Allah yang hidup, Allah yang bekerja dalam segala sesuatu. Dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam pelayanan kita. Dia Allah yang turut bekerja. Dan mujizat Tuhan disediakan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Shalom.